Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Rahmania dalam acara Aktual Sepekan. Pemirsa, PJ Bupati Indragiri Hilir kecewa dengan lambatnya progres proyek Jalan Pulau Kijang Sanglar. Kontraktor terancam kena sanksi. Penjabat Bupati Indragiri Hilir Haji Erisman Yahya melakukan kunjungan ke lokasi pengerjaan Jalan Pulau Kijang Sanglar yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK tahun anggaran 2024 dengan total anggaran lebih dari 10,8 miliar rupiah pada Senin 4 November 2024. Dalam kunjungan ini, PJ Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Umar serta Camat Reteh Zailani. Erisman mengungkapkan kekecewaannya karena perkembangan proyek yang sangat lambat, padahal masa kontrak hampir berakhir. Menurutnya, proyek ini sangat dinantikan oleh masyarakat, sehingga kinerja kontraktor harus dipastikan sesuai komitmen. Ia juga menegaskan akan mempertimbangkan sanksi tegas terhadap kontraktor, termasuk kemungkinan pemutusan kontrak atau blacklist. Nah, jadi hari ini kita juga meninjau pembangunan jalan ruas Pulau Kijang Sanglar yang bersumber dari dana DAK tahun anggaran 2024 sebesar 10,8 miliar lebih. Ya. Tapi memang kita merasa sangat kecewa ya, karena 3 hari lagi ini kontraknya sudah mau habis, sudah putus, sudah habis, tapi progresnya sangat tidak signifikan. Ya, jadi kita sungguh merasa sangat kecewa terhadap kinerja kontraktor ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua, karena inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Ya, mencari dana sebesar itu tidaklah mudah, ya kan. Nah, jadi karena kita merasa prihatin, anggaran yang begitu besar yang seharusnya bisa bermanfaat untuk masyarakat dengan pembangunan jalan yang baik sehingga mobilitas masyarakat jadi lebih baik, tapi tidak terlaksana dengan baik. Nah, jadi sungguh kita sangat prihatin dengan kinerja yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini jadi perhatian ke depan gitu ya, bagi semua kita, pemerintah, untuk mencari kontraktor atau pekerja yang betul-betul punya komitmen dan tanggung jawab yang benar-benar. Camat Reteh Zailani turut menyatakan ketidakpuasannya atas lambatnya progres proyek ini dan berharap jika kontrak terpaksa diputus, PJ Bupati dan Kepala Dinas dapat segera mencari solusi yang tepat. Ya, melihat perkembangan kegiatan ini, ruas Pulau Kijang Sanglar ini memang menjadi kebutuhan utama bagi kami di Kecamatan Reteh, Pak. Tapi memang kami sangat kecewa karena memang inilah yang ditunggu-tunggu, karena berpasangan dengan jembatan yang alhamdulillah tadi sudah ditinjau Pak PJ Bupati, tinggal beberapa beberapa meter lagi pekerjaan selesai. Nah, ini memang kami dari masyarakat Reteh berharap kalau memang ini putus kontrak, kelanjutannya mudah-mudahan Pak Bupati dan Pak Kadis bisa mencarikan solusi. Mudah-mudahan tidak terbuang sia-sia material-material di sini, Pak. Kami berharap mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua sehingga kita berhati-hati ke depan untuk memilih dan mencari kontraktor yang bekerja di sini. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai dengan dana publik dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Upaya pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bantu warga hadapi kenaikan harga. Pasar murah diadakan untuk membantu masyarakat. Penjabat Bupati Indragiri Hilir Erisman Yahya bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian meninjau langsung pelaksanaan pasar murah yang diadakan di halaman Masjid Yam Al-Ikhlas Parit 6 Tembilahan Hulu pada Selasa pagi 5 November 2024. Pasar murah ini menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula pasir. Tujuan dari pasar murah ini adalah membantu masyarakat, terutama para ibu rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kenaikan harga bahan pokok. Dalam sambutannya, PJ Bupati Erisman Yahya berharap program pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat dan menegaskan bahwa kegiatan ini tidak akan berhenti di satu kesempatan saja, tetapi akan terus diadakan secara berkala ke depannya. Mudah-mudahan program pemerintah ini bisa membantu ibu-ibu semua yang mungkin kadang-kadang agak pusing
karena harga-harga terus naik. Kita tidak berhenti pada hari ini saja, ke depan kita akan intensifkan lagi. Mudah-mudahan lebih dari 10 kali lagi kita laksanakan, mudah-mudahan. Ya, walaupun memang kalau kami lihat tinggal itu Pak ya. Tapi kita upayakan bersama provinsi nanti juga kita berkolaborasi agar pasar murah ini tetap bisa kita laksanakan untuk membantu masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Pasar murah ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga sembako, sekaligus menjadi upaya konkret pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga. Tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai. Pilkada merupakan momentum penting Bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang paling tepat. sebagai nahoda menuju daerah yang lebih baik. Saya, Alnof Rizal, Amiruddin Sejaya, Nanang Wartono, Indra Halid Nasution. Saya, Fatminah Nularna, mengajak kepada kita semua ayo awasi bersama Setiap tahapan Pilkada 2024. di Provinsi Riau. tolak politik uang, Jangan sebarkan hoax. jauhi politisasi SARA, Dan ujaran kebencian. Kita semua memiliki peran penting dalam memastikan suksesnya Pilkada serentak Tahun 2024. setiap langkah pengawasan yang kita ambil. akan membantu menjaga integritas Dan kejujuran penyelenggaraan Pilkada. Laporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu terdekat. Iklan ini dipersembahkan oleh didukung oleh Penyerahan arsip statis dan pemusnahan arsip lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Sebanyak 4.332 berkas arsip retensi di bawah dan di atas 10 tahun yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dimusnahkan. Asisten 3 Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang hadir menyampaikan, acara ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Gerakan Riau Sadar Tertib Arsip yang telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Riau beberapa tahun yang lalu. Selain kegiatan pemusnahan, dilakukan pula penyerahan arsip statis dari organisasi perangkat daerah kepada Lembaga Kearsipan Daerah Dispersip Provinsi Riau. Yang berkaitan dengan Gerakan Riau Sadar Tertib Arsip sebagaimana telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Riau beberapa tahun yang lalu. Pemerintah Provinsi Riau sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan. Yang pertama itu pemusnahan arsip yang retensinya di bawah 10 tahun dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dan sekurang-kurangnya 10 tahun oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau. Kegiatan ini merupakan salah satu sarana penting untuk mengatasi penimbunan arsip yang tidak bernilai guna, mengurangi beban penyimpanan, dan menghemat keuangan yang ada. Yang kedua, penyerahan arsip statis organisasi perangkat daerah tersebut merupakan salah satu bentuk peran serta pemerintah daerah dalam penyelamatan dan pelestarian arsip negara yang bernilai guna, berpertanggungjawaban daerah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dalam rangka menjalankan satu di antara program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah Provinsi Riau menjalankan simulasi program makan siang bergizi dan gratis ke SMA Negeri 16 dan SMK Negeri 7 Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau melakukan simulasi atau uji coba program makan siang bergizi dan gratis di Provinsi Riau. Program ini merupakan rancangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan gizi dan semangat siswa. Dalam simulasi perdana ini, pemerintah Provinsi Riau menunjuk 2 sekolah rujukan untuk dilakukannya program tersebut, yaitu SMA Negeri 16 dan SMK Negeri 7 Pekanbaru. Penjabat Gubernur Riau Rahman Hadi menyampaikan, simulasi makan siang ini menyajikan jenis makanan sehat seimbang dan bergizi, termasuk nasi, lauk berprotein tinggi seperti ayam,
sayuran hijau, serta buah-buahan segar. Menu yang disajikan telah dirancang oleh ahli gizi agar memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi para siswa. Seluruh bahan makanan dipastikan aman dan bebas dari bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan. Penjabat Gubernur Riau berharap program simulasi ini dapat menjadi langkah awal dalam menyusun kebijakan makan siang bergizi secara luas untuk semua sekolah menengah di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan pemantauan makanan yang akan dikonsumsi para siswa, sehingga dipastikan semua sesuai dengan standar kesehatan. Kita melaksanakan simulasi untuk 2 sekolah. Yang pertama adalah SMK, yang satu SMK. Jadi kenapa kita mengambil SMA dan SMK? Untuk mengetahui kebutuhan akan makanan di usianya. Di usia anak SMK dan SMA pasti berbeda kebutuhannya dengan teman-teman yang kita TK. Sekarang kita lakukan baru di 2. Dan harapannya ke depan akan melakukan yang lebih banyak lagi. Dan dilakukan di sini untuk mengetahui persis mulai dari hulu sampai hilirnya, penyajian makanannya, kemudian distribusinya, ukuran menunya menurut kesehatannya, POM, kemudian gizinya oleh ahli gizi, kemudian cateringnya harus melibatkan siapa saja, packagingnya harus seperti apa, jam makannya dan lain-lain. Ini kita simulasikan sehingga hasil simulasi ini kita mendapatkan evaluasi atau feedback dari para penerima untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga pada saatnya nanti itu program ini betul-betul dilaksanakan, kita sudah siap dari hulu sampai hilir. Tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai. Pilkada merupakan momentum penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang paling tepat sebagai nahoda menuju daerah yang lebih baik. Saya Alnof Rizal, Amiruddin Sejaya, Nanang Wartono, Indra Halid Nasution. Saya Fatminah Nularna mengajak kepada kita semua, ayo awasi bersama setiap tahapan Pilkada 2024 di Provinsi Riau. Tolak politik uang, jangan sebarkan hoax, jauhi politisasi SARA dan ujaran kebencian. Kita semua memiliki peran penting dalam memastikan suksesnya Pilkada serentak tahun 2024. Setiap langkah pengawasan yang kita ambil akan membantu menjaga integritas dan kejujuran penyelenggaraan Pilkada. Laporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu terdekat. Iklan ini dipersembahkan oleh didukung oleh Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, upacara diselenggarakan di halaman kantor Gubernur Riau. Upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang diselenggarakan di halaman kantor Gubernur Riau berlangsung hikmat. Kegiatan ini diawali dengan pengibaran bendera merah putih sebagai penghormatan kepada jasa para pahlawan. Kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan doa bersama untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi Indonesia. Dan Lanut Rusmi Nurjadin, Marsma TNI Ferry Yunaldi yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan, Bumi Nusantara banyak melahirkan sosok para pahlawan, para mujahid pemberani. Dengan segala pengorbanannya, mereka telah berhasil membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Para pahlawan adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka. Tema peringatan Hari Pahlawan tahun ini adalah Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Kita beralih ke Kabupaten Kuansing. Upacara juga diselenggarakan di lapangan komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Kuansing. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-79 tahun 2024 Senin pagi di lapangan kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Kuansing. Penjabat sementara Bupati Kuansing, Sri Sadono Mulyanto yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan bahwa tema peringatan Hari Pahlawan ke-79 yaitu Teladani pahlawanmu dan cintai negerimu.
Tema tersebut mengandung makna agar setiap insan dapat mengimplementasikan nilai-nilai semangat juang dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa. Penjabat sementara Bupati Kuansing juga menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan rasa syukurnya terhadap perjuangan para pahlawan. Upacara peringatan Hari Pahlawan diakhiri dengan penyerahan santunan kepada Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Pejuang 45 dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kiai Haji Umar Usman. Turut hadir yaitu Forkopimda, seluruh kepala perangkat daerah, instansi vertikal, ASN, dan honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Kuansing, serta DPC Pejuang 45. Sedangkan di Kota Dumai, upacara tabur bunga dilakukan di Dermaga Pokala untuk memperingati Hari Pahlawan. Penjabat sementara Wali Kota Dumai Teguh Raja Fasul Fala menghadiri upacara tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Dermaga Pokala pada Minggu pagi. Upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan yang telah gugur membela tanah air. Kemudian, penjabat sementara Wali Kota Dumai bersama Forkopimda melakukan tabur bunga ke laut sebagai simbol penghargaan dan penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Teguh Raja Fasul Fala menyampaikan momen tersebut bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa, tetapi juga sebagai pengingat bagi kita tentang pentingnya melanjutkan perjuangan mereka melalui kontribusi nyata di masa kini. Acara diakhiri dengan doa bersama. Tabur bunga di Dermaga Pokala ini menjadi momen refleksi bagi Kota Dumai untuk terus mengenang jasa para pahlawan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Serta turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu Forkopimda, Ketua LAMR, para kepala OPD, tokoh masyarakat, para veteran, pejabat Lanal Dumai, serta pelajar. Demikian aktual sepekan kali ini, saya Anissa Rahmania pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai. Pilkada merupakan momentum penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang paling tepat sebagai nahoda menuju daerah yang lebih baik. Saya Alnof Rizal, Amiruddin Sejaya, Nanang Wartono, Indra Halid Nasution. Saya Fatminah Nularna mengajak kepada kita semua, Ayo awasi bersama setiap tahapan Pilkada 2024 di Provinsi Riau. tolak politik uang, jangan sebarkan hoax, jauhi politisasi SARA, dan ujaran kebencian. Kita semua memiliki peran penting dalam memastikan suksesnya Pilkada serentak tahun 2024. Setiap langkah pengawasan yang kita ambil akan membantu menjaga integritas dan kejujuran penyelenggaraan Pilkada. Laporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu terdekat. Iklan ini dipersembahkan oleh didukung oleh